Presentasi selanjutnya yaitu oleh Mas Budi Tribudi, monggo. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Bayu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat Dr. Catherine selaku Kepala Puskesmas Sibila dan Ibu Sulistiawati selaku sebagai KTU Puskesmas Sibila. Yang pertama-tama mari kita menjalankan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Dalam hal ini saya mengambil inovasi yaitu Sabila yang berkepanjangan screening mandiri bijak isi waktu layanan bersama BPJS Kesehatan di Puskesmas Sibila. Baik, untuk paparan yang akan saya sampaikan yaitu dari laporan orientasi, yaitu meliputi nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, dan yang selanjutnya yaitu nilai dan etika orientasi, selanjutnya yaitu rencana hasil kerja, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Baik, ini sedikit profil dari saya, yaitu nama saya Tribudi Cahyono. Untuk NIBP P3K yaitu 1995 07 25 2024 21 1005. Untuk jabatan yaitu perawat terampil. Untuk unit kerja di Puskesmas Sibila, untuk alamatnya yaitu Masina RT 01 RW 12 Jebres Surakarta. Baik, dari maksud dan tujuan diadakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan pada sesi ini yaitu dengan maksud yaitu mengenalkan fungsi dan tugas ASN. Jadi setiap ASN itu harus bisa mengetahui fungsi dan tugasnya. Yaitu selanjutnya itu mengenalkan nilai dan etika instansi pemerintahan, mengenalkan struktur organisasi di unit kerja masing-masing. Untuk tujuannya yaitu menjadi wadah pengenalan tugas dari fungsi ASN P3K. Selanjutnya yaitu tujuannya memahami nilai dan etika instansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tujuan selanjutnya yaitu menjalankan tugas dan program pemerintah di unit kerja yang telah tersedia. Baik, ini adalah nilai-nilai dasar dari PPK yaitu yang disingkat berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Meliputi berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selain itu melakukan perbaikan tiada henti. Untuk akuntabelnya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Terus selanjutnya yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Terus selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk kompetennya yaitu memiliki arti yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi setiap ASN itu harus selalu berkembang dan selalu bisa ditempa dengan waktu. Untuk selanjutnya yaitu membantu orang lain dalam belajar untuk bisa lebih maju dan lebih dalam mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya itu melaksanakan tugas dan kualitas terbaik.
Untuk harmonisnya yaitu memiliki arti yaitu menghargai setiap orang atau latar belakangnya. Jadi setiap ASN itu tidak boleh membeda-bedakan suku dan bangsa. Untuk selanjutnya yaitu suka menolong orang lain, yaitu selanjutnya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk loyalnya itu memiliki arti yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintah yang sah. Selanjutnya yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk adaptifnya memiliki arti yaitu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Jadi setiap ASN itu harus bisa melakukan situasi kondisi yang sesinggah-singgahnya. Untuk selanjutnya yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya yaitu bertindak proaktif. Untuk kolaboratifnya yaitu memiliki arti memberi kesepakatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Untuk selanjutnya yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk selanjutnya yaitu menggerakkan pemantapan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, baik, ini visi misi dari Kota Surakarta. Kota Surakarta yaitu memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi Kota Surakarta itu sendiri yaitu mencakup peningkatan kualitas kesehatan, penguatan ekonomi, pengembangan tata ruang dan infrastruktur yang mendukung budaya dan pariwisata, peningkatan kualitas SDM, pengembangan tata kelola pemerintah yang baik, serta mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan warga Kota Surakarta. Baik, ini adalah salah satu bagian dari pemerintahan daerah Kota Surakarta. Bahkan yang paling tertinggi yaitu meliputi Wali Kota Surakarta yang memiliki tugas sebagainya dengan dari DPR, staf ahli, sekretariat daerah. Sedangkan untuk DPR itu juga memiliki kinerja dengan setara DPR. Wali kota itu sendiri memiliki dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Inspektorat itu sendiri membawahi dari semua dinas-dinas. Begitu. Baik, ini salah satu struktur Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pimpinan yang paling tertinggi yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang dibawahi oleh sekretariat. Sekretariat itu sendiri memiliki rekan kerja yaitu Kasubag Perencanaan dan Pengembangan, Kasubag Administrasi dan Umum, kelompok jabatan, serta Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, serta kelompok jabatan fungsional lainnya. Dari kepala dinas itu sendiri dibawahi dari untuk bawahannya OPTD, UOB, dan UOBF. Baik, untuk visi misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta itu sendiri yaitu memiliki visi yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misinya itu sendiri yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Nomor 2, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik
dan berkelanjutan. Nomor 3, mengembangkan sarana dan prasarana secara mutlak teknologi informasi. Baik, ini visi misi dari Puskesmas Sibila sendiri. Terwujudnya pelayanan prima dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Untuk misinya yaitu pelayanan prima sebagai standar kerja pelayanan kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, membangun kemandirian di masyarakat di dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Nomor 3, meningkatkan pola hidup bersih dan hidup sehat kepada upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Nomor 4, meningkatkan kerja sama lintas sektor sebagai upaya bersama di dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan kesehatan. Baik, ini salah satu struktur organisasi Puskesmas Sibila, yaitu yang dipimpin oleh Dr. Haryati Katrini Mulyaningrum selaku Kepala Puskesmas Sibila, yang dibawahi oleh Tata Usaha Ibu Sulistiawati, serta kelompok jabatan fungsional yang dipimpin penanggung jawab mutu yaitu Dr. Indika, penanggung jawab bangunan prasarana dan prasarana yaitu Mbak Anggi, untuk penanggung jawab jaringan yaitu Dr. Desi, penanggung jawab UKP itu Dr. Navika, penanggung jawab pengembangan yaitu Dr. Titis, serta penanggung jawab UKM yaitu Bu Sarwanti. Baik, latar belakang yang saya angkat yaitu berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil PNS yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat, pembina kepegawaian, dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Baik, tujuan inovasi yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan screening diri melalui BPJS Kesehatan Mandiri atau web yang sudah tersedia. Untuk selanjutnya yaitu meningkatkan capaian screening 50% dari peserta screening riwayat kesehatan dengan hasil resiko wilayah kerja Puskesmas Sibila. Jadi untuk capaian kinerja Puskesmas Sibila ini masih di angka 5%. Untuk selanjutnya yaitu rencana kerja, yaitu membuat brosur tata cara terkait screening mandiri dengan aplikasi BPJS Kesehatan dan melalui website. Selanjutnya yaitu memudahkan akses melalui scan barcode yang sudah terkoneksi dengan langsung website screening mandiri BPJS Kesehatan. Selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan rekan kerja terutama di bagian pendaftaran, nurse station, UGD, dan farmasi terkait konfirmasi apakah pasien sudah melakukan screening mandiri melalui website scan barcode. Terus selanjutnya yaitu memberikan melakukan tindakan di IGD sambil memotivasi pasien dan keluarga yang mengantarkan untuk melakukan screening mandiri melalui website BPJS. Selanjutnya yaitu sebelum mulai pelayanan di IGD, pasien yang mengantri dimotivasi untuk melakukan screening mandiri melalui website BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Baik, ini hasil kerja yang saya lakukan untuk di tanggal 23 itu kebetulan ada pasien, dan di situ juga saya memotivasi keluarga pasien serta dari pasien itu sendiri belum melakukan BPJS. Akhirnya saya mengarahkan untuk screening mandiri ke website yang sudah tersedia. Baik, ini dokumentasi yang
sudah kita lakukan. Selanjutnya, baik, terima kasih. Mohon saran. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tribudi untuk paparannya. Jadi kalau untuk pemilihan isu saya kira ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan capaian SRK kita yang masih 5%. Jadi ini harapannya dengan ini nanti bisa meningkat sesuai target 9.000 sekian daripada 1.134 gitu. Jadi untuk pemilihan isu saya kira sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Pemaparan juga cukup jelas. Cuma nanti tolong dicermati lagi terkait peraturan perundangan. Nanti visi misi kita sudah punya yang baru. Jadi disesuaikan untuk penyatanan pelaporan di sini juga nanti disesuaikan lagi sesuai dengan ketentuan. Kemudian tata naskah tolong dicermati disesuaikan dengan tata naskah sesuai dengan ketentuan untuk tata naskah pelaporan, baik font maupun jenis huruf yang diambil. Seperti itu. Jadi itu teman-teman monitoring evaluasinya, monitoring screening, evaluasi dari inovasi. Saya harapkan bisa dicantumkan juga ini berapa lama, setahun atau tidak. Ini sepertinya untuk monitor capaian screening BPJS ini nanti sampai dengan setahun atau apa, tahun dicantumkan. Itu ya, mungkin dari saya itu cukup itu. Monggo Bu Wati. Terima kasih Mas Tribudi yang telah memaparkan tentang screening mandiri, bijak, isi waktu dan laporan ya. Ini ada beberapa memang yang mungkin menjadi revisi ya. Yang pertama untuk SOTK-nya telah disampaikan dua-dua, tapi belum ada sumber data diambil dari mana. Yang kedua untuk daftar pustaka ya, nanti diurutkan sesuai peraturan perundangan tinggi. Terus untuk dasar untuk fungsi jenengan selaku perawat terampil dilihat kembali ya, dan lebih spesifik nanti lihat di Renwood Pemkes tahun 2024. Mungkin itu masukan dari saya. Sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya.